Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Karies gigi dan gigi berlubang merupakan gangguan rongga mulut yang saling berhubungan, namun seringkali cukup sulit untuk dibedakan. Meskipun demikian, kedua kondisi ini ternyata benar-benar berbeda. Lalu seperti apa bedanya sobat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai. Inilah bedanya gigi berlubang dengan karies versi dari Magenta Health. Layaknya anggota tubuh pada umumnya, gigi juga dapat terkena gangguan kesehatan. Di antara beberapa jenisnya, karies gigi dan juga gigi berlubang merupakan gangguan rongga mulut yang paling sering terjadi. Tahukah kamu perbedaan di antara keduanya? Perlu kamu ketahui, karies gigi dan gigi berlubang merupakan dua gangguan rongga mulut yang saling berhubungan. Berapapun usia kamu, sobat wajib menyikat gigi secara rutin ya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sebab jika tidak, kamu bisa saja terkena karies gigi, karang gigi, dan gigi berlubang. Nah, banyak orang yang masih sulit membedakan antara karies gigi dan gigi berlubang karena ciri-cirinya cenderung mirip. Yuk kita simak perbedaannya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Karies gigi. Beberapa orang atau bahkan kamu sendiri mungkin masih bingung ya mengenai perbedaan karies gigi dan gigi berlubang. Pasalnya, kedua kondisi ini memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu adanya lubang pada gigi. Faktanya, karies gigi dan gigi berlubang adalah dua kondisi yang saling berhubungan. Karies gigi sebetulnya merupakan istilah medis yang lebih dikenal sebagai kerusakan gigi atau gigi berlubang. Karies gigi adalah kondisi rusaknya struktur dan lapisan gigi yang terjadi secara bertahap. Hal ini diawali dengan terkikisnya enamel atau lapisan terluar gigi, kemudian menggerogoti dentin atau lapisan tengah gigi, dan pada akhirnya mencapai sementum alias akar gigi. Sobat, karies gigi umumnya disebabkan oleh kebiasaan makan makanan manis atau jarang menyikat gigi. Saat kamu mengkonsumsi makanan manis, bakteri di mulut akan mengubah kandungan gula dari sisa-sisa makanan menjadi asam. Bila kamu malas menyikat gigi, timbunan asam tersebut dapat berubah menjadi plak berwarna putih, kuning, coklat, atau kehitaman pada gigi. Jika karies gigi ini tidak segera diatasi, maka kerusakan gigi bisa menjadi lebih parah dan menyebabkan gigi berlubang. Pada awalnya, kamu akan merasakan ngilu sesaat ya, setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang dingin, panas, atau manis. Karies gigi meliputi proses demineralisasi dan remineralisasi. Ini terjadi ketika bagian luar gigi atau enamel terkena asam akibat hasil produksi bakteri yang kemudian dinetralisasikan oleh ludah. Sobat, bakteri yang berperan dalam karies gigi adalah Streptococcus mutans dan Lactobacillus. Pada karies gigi, kerusakan struktur gigi belum terjadi, sehingga bila dideteksi secara dini masih dapat dicegah tanpa perlu tindakan seperti penambalan gigi. Lama-kelamaan gigi berlubang yang sudah parah bisa membuat kamu mengalami sakit gigi yang tak tertahankan ya. Keberadaan karies gigi dan gigi berlubang sekilas terlihat sama, yaitu munculnya lubang kecil tidak terlihat pada gigi. Karies gigi secara umum disebabkan oleh kebiasaan makan makanan manis atau jarang menyikat gigi. Maka rajin-rajinlah sikat gigi ya sobat, jangan sampai ada kotoran, sisa makanan yang menempel pada gigimu.
Gigi berlubang. Gigi berlubang merupakan rusaknya enamel gigi akibat karies gigi yang tidak dapat dicegah. Kerusakan yang terjadi pada gigi berlubang dapat menjalar ke dalam di bawah enamel, yaitu dentin. Sebenarnya penyebab utama gigi berlubang bukanlah gula. Gigi berlubang disebabkan oleh bakteri yang hidup di dalam mulut kita. Bakteri tersebut menggerogoti sisa-sisa karbohidrat pada gigi kita. Sisa-sisa tersebut termasuk juga makanan manis yang kamu makan, seperti gula yang ditemukan di kue kering atau cookies, permen, biji-bijian, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Sobat juga harus berhati-hati dengan makanan dan minuman tertentu, seperti minuman berkarbonasi. Soda mengandung fosfat dan asam sitrat yang dapat mengikis enamel gigi. Memakan makanan yang tinggi asam juga dapat menyebabkan kerusakan gigi loh. Asam tinggi tidak hanya soda saja, tetapi juga buah sitrus. Pada tahap awal, penderita gigi berlubang akan merasakan keluhan ngilu sesaat atau setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang bersifat dingin, panas maupun manis. Keluhan ini hanya bersifat sementara dan tidak akan terjadi jika penderita menghindari jenis makanan atau minuman tersebut. Pada tahap selanjutnya sobat, di mana gigi berlubang sudah mencapai lapisan dentin, penderita akan merasakan ngilu yang akan bertahan hingga beberapa menit. Selain itu, penderita juga akan merasa ngilu bila lubang pada gigi kemasukan makanan. Pernahkah kalian merasakannya sobat? Tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa kamu mengalami gigi berlubang misalnya sering mendapati makanan tersangkut di sela-sela gigi, terasa sakit saat menggigit makanan tertentu, bau mulut, permukaan gigi yang terlihat kehitaman. Untuk mencegah perburukan kondisi, penderita gigi berlubang perlu melakukan tindakan penambalan gigi ke dokter gigi ya. Tanpa perawatan yang tepat, maka gigi berlubang dapat berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu infeksi seluruh ruang saraf gigi, dan rasanya pasti sakit luar biasa. Gigi berlubang berawal dari karies gigi yang dibiarkan atau tidak ditangani dengan baik. Gigi berlubang adalah rusaknya enamel gigi hingga ke lapisan dentin yang kemudian membentuk lubang. Pada awalnya kamu akan merasakan ngilu sesaat setelah mengkonsumsi makanan yang manis, panas, atau dingin. Lama-kelamaan gigi berlubang yang sudah parah bisa membuat kamu mengalami sakit gigi yang tidak tertahankan. Penanganan gigi berlubang dapat dilakukan dengan penambalan gigi oleh dokter. Jika tidak segera diatasi, gigi berlubang nantinya akan membesar dan dapat menjadi infeksi pada seluruh ruang saraf gigi atau gigi menjadi tanggal. Jika lubang tersebut tidak ditangani sobat, perlahan lubang tersebut akan melebar. Tidak hanya lapisan luarnya saja, lama-lama bakteri akan menggerogoti bagian tengah hingga lapisan ketiga yang disebut dengan pulp. Bagian pulp merupakan bagian gigi yang terdiri dari pembuluh darah dan juga saraf. Saat gigi berlubang sudah sampai pada bagian pulp, kamu akan merasakan nyeri yang luar biasa. Gigi pun akan terasa sensitif jika dipakai makan. Tak jarang abses di mulut pun bisa terjadi. Nah, itu dia perbedaan antara karies gigi dan gigi berlubang. Dengan mengetahui hal ini, kami berharap kamu bisa lebih peduli ya terhadap kesehatan rongga mulutmu. Caranya adalah dengan menyikat gigi 2 kali sehari dan rutin periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Gigi berlubang sobat menjadi gangguan gigi yang paling sering dialami baik anak-anak hingga orang dewasa. Gigi berlubang bisa terjadi karena penumpukan bakteri pada mulut akibat sering mengkonsumsi makanan manis dan tidak menjaga kebersihan mulut dengan baik. Gigi berlubang dapat menjadi infeksi jika tidak ditangani secepatnya.
Kesehatan gigi tergantung dari setiap individu itu sendiri. Semakin rajin kamu menjaga kesehatan gigimu, pasti kamu akan terhindar dari rasa sakitnya. Jangan sampai sakit gigi mengganggu aktivitas harianmu karena rasa tak nyaman yang terus menjalar. Segeralah pergi ke dokter jika sakitmu berlanjut, karena hanya dokterlah yang tahu dan yang benar untuk melakukan tindakan apa untuk gigimu yang tengah sakit. Jangan berpikir bahwa sakit gigi dapat hilang dengan begitu saja. Siap melakukannya, sobat? Dan itulah tadi perbedaan gigi berlubang dengan karies. Bagaimana sobat? Sudah paham sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami, Mari Bangun Magenta Health ini, dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.